Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur dari tokusatsu buatan dalam negeri, yaitu Smart Protector Bardion. Di series ini diceritakan bencana ozon yang melanda planet Byron telah mengakibatkan populasinya terpapar radiasi dan membaginya menjadi dua faksi, yaitu faksi moderat berbentuk Byron Sigma Force atau BSF dan faksi ekstremis berbentuk Syndrome. BSF berencana mengembangkan teknologi untuk merestorasi iklim planet Byron, sementara Syndrome mengadvokasikan mutasi untuk penduduknya. Kedua kubu ini berperang satu sama lain. Sementara itu BSF menemukan teknologi power field untuk mengkloning ozon planet lain dan teknologi Bardion Frame untuk melawan kekuatan Syndrome yang semakin membesar. Kemudian setelah lama menjelajahi angkasa, BSF akhirnya menemukan bumi yang mereka teliti memiliki ozon yang bagus. Namun petinggi Syndrome juga datang ke bumi dan memutuskan untuk menghancurkannya. Dibantu seorang pemuda BSF bernama Bara yang diperankan oleh Sebastian Tetti, kini BSF harus menghadapi Syndrome di bumi. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Suatu ketika diperlihatkan sang karakter utama yang bernama Bara sedang merenungi masa lalunya, di mana saat itu pasukan Syndrome sedang menyerang dan Bara yang bertarung sebagai Bardion terdesak oleh serangan Jenderal Zirifus. Saat ia hampir dibunuh olehnya, tiba-tiba seorang gadis bernama Kirina pasang badan melindungi Bardion dan serangan itu mengenainya hingga membuatnya tewas. Kejadian itu pun membuat Bara putus asa, bahkan merasa bersalah hingga ia tak mau lagi menjadi Bardion hingga saat ini. Keesokan harinya, seperti biasa, Bara mengunjungi sebuah panti asuhan untuk menghibur anak-anak dan bantu-bantu di sana. Namun setelah selesai bantu-bantu, saat ibu panti membahas tentang kematian Kirina, Bara pun tiba-tiba menjadi bad mood dan lantas pamit pergi dari sana. Sementara di saat bersamaan, sebuah berita di TV melaporkan bahwa hari itu sedang terjadi peningkatan suhu bumi yang diakibatkan oleh perubahan iklim yang sangat ekstrim. Di markas Syndrome, seekor monster bernama Kaniloid dipanggil melalui portal dimensi dan diperintahkan untuk mencari pasangan power field serta menghancurkan Sigma Force agar Zirifus bisa segera menguasai bumi. Diketahui Bara bekerja di sebuah perusahaan bernama Bardi yang bergerak di bidang pengembangan elektronik. Sesampainya di kantor, Bara bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Seno yang memiliki selera humor absurd dan selalu memberinya tebak-tebakan yang garing. Saat Bara akan memulai pekerjaannya, sayangnya koneksi internet mereka sedang lambat akibat sedang terjadi parahelium yang diduga akan terjadi selama 9 hari. Sementara di tempat berbeda, monster sebelumnya akhirnya mencium keberadaan power field yang ternyata berada di panti asuhan sebelumnya. Seketika itu juga Haruka yang mendeteksi keberadaan mereka langsung menginformasikan hal itu pada Joyce dan Bara. Sayangnya Bara sempat mengacukannya karena ia tak ingin lagi terlibat oleh Syndrome setelah kematian Kirina. Namun saat mengetahui bahwa yang diserang adalah panti asuhan, Bara pun tanpa pikir panjang lantas bergegas ke sana. Walau Haruka mencoba menyadarkan Bara bahwa hanya Bardion yang dapat menghadapi Syndrome, namun sayangnya Bara menegaskan bahwa tekadnya sudah bulat untuk tak mau lagi bertarung sebagai Bardion. Sementara saat itu Jenderal Zeta juga tak bisa dimintai bantuan karena sedang mencari markas Syndrome, dan mereka hanya dapat mengerahkan pasukan Omega sementara waktu untuk menghadapi pasukan itu. Tak lama kemudian monster akhirnya sampai di area power field disembunyikan. Namun sebelum ia mendapatkannya, beruntungnya pasukan Omega yang dipimpin oleh Joyce sampai di sana untuk menghalau mereka. Setelah Joyce berhasil mengevakuasi anak-anak dan ibu panti, sayangnya pasukan Omega berhasil dilumpuhkan. Dan di sana monster itu menyadari bahwa salah satu dari anak-anak itu telah membawa power field pergi bersama mereka. Dan tak lama kemudian akhirnya Bara sampai di sana untuk membantu Joyce. Namun sayangnya kekuatan mereka tak sebanding dengan monster itu sehingga Joyce dan Bara dengan mudah dilumpuhkan. Karena situasi semakin rumit, Joyce pun ikut membujuk Bara agar mau bertarung lagi sebagai Bardion. Dan sayangnya lagi-lagi Bara menolaknya. Sementara di saat yang sama, Runa yang sadar monster itu mengincar power field peninggalan Kirina lantas membawa benda itu bersama mereka. Di mana tanpa ia sadari hal itu malah membahayakan ia dan anak-anak lainnya yang tentu akan menjadi target monster Kaniloid. Dan benar saja, dengan kecepatannya monster Kaniloid itu akhirnya sampai di sana dan melumpuhkan ibu panti serta Runa untuk bisa mengambil power field itu. Menyadari hal demikian, Bara pun kembali terpukul dan teringat tentang Kirina. Namun Bara yang murka lantas mencari keberadaan monster itu dan membulatkan tekadnya untuk melindungi bumi. Saat monster Kaniloid sudah berada di hadapannya, Bara pun meminta Haruka mengaktifkan Bardion Frame. Seketika itu juga ia bertransformasi menjadi Smart Protector Bardion.
Dan di saat yang sama akhirnya pertarungan mereka pun dimulai. Di sini Bardion berhasil membutakan mata monster itu dengan pedang yang tertanam di lengannya. Namun ternyata monster itu masih bisa mendeteksi keberadaan Bardion dengan penciumannya yang tajam. Setelah membuat Bardion terdesak, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi yang menandakan energi Bardion mulai terkuras. Namun Profesor Lando yang tak kehabisan akal memerintahkan Haruka untuk memberitahu Bara agar mengaktifkan Ionized Diffuser untuk mengalihkan penciuman monster itu. Saat Kaniloid kehilangan jejak Bardion, Bardion pun mengerahkan Ionized Punch untuk menghabisinya. Dengan begitu monster itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Hal itu tentu saja membuat Jenderal Zirifus sangat marah pada anak buahnya. Namun di sisi lain Jenderal Zeta yang telah kembali sadar kalau Sindrom tak akan tinggal diam setelah menyadari kejadian itu. Dan ternyata benar saja. Kali ini mereka kembali memanggil monster Sindrom lainnya dari portal yang sama yang bernama Queen Manto. Dan kali ini monster itu diberi perintah yang sama dengan Kaniloid sebelumnya. Namun sebelum pergi, monster Sindrom memberinya alat berbentuk mata untuk membantu pekerjaan Queen Manto. Keesokan harinya sepulang dari kantor, Bara kembali merenungi masa lalunya bersama Kirina. Walau tak semaju teknologi di planet Byron, namun Bara dan Kirina merasa bahwa makhluk bumi berhak untuk bahagia seperti mereka. Dan tujuan mereka ke sana ternyata untuk mereplikasi oksigen untuk planet mereka. Setelah itu mereka pun akan kembali ke Byron. Saat itu Bara pun bertekad memusnahkan Sindrom sebelum mereka kembali ke planet Byron agar bumi tak bernasib sama seperti planet mereka. Namun sayangnya semua itu kini hanya menjadi kenangan karena Kirina telah tewas di tangan Sindrom. Keesokan harinya, manajer di perusahaan Bara yang bernama Jenna memperkenalkan Joyce sebagai agen pemasaran baru di sana. Namun saat Bara berbicara empat mata dengan Joyce di panti tentang Power Field, Joyce dikejutkan saat Bara berkata bahwa ia akan segera mengembalikan Power Field dan Bardion Frame kepada Sigma Force. Sementara itu di sudut kota, Queen Manto memulai aksinya dengan menaburkan serbuk racun ke seluruh kota yang membuat anak-anak keracunan. Dan tak lama kemudian Haruka memberitahukan bahwa yang melakukannya adalah monster mantis dari Sindrom dan ia menantang Bardion bertarung jika ingin menawar racunnya. Namun di sini Joyce merasa bahwa itu merupakan sebuah jebakan, karena ia yakin bahwa monster itu tak akan memberikan penawarnya bahkan jika Bardion mengalahkannya sekalipun. Walau begitu, Haruka merasa ia dan Profesor Lando bisa membantu membuat penawarnya setelah Bara berhasil mendapatkan sampel racunnya. Di tempat berbeda ternyata pasukan Omega kembali dikerahkan untuk menghadapi Queen Manto. Namun sayangnya mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Tak lama kemudian Joyce dan Bara pun sampai di sana untuk menghadapi monster itu. Namun saat itu Bara belum ingin berubah agar ia dapat mengumpulkan sampel racun terlebih dahulu. Saat Joyce terdesak dan tak bisa bertarung lagi, sampel yang terkumpul akhirnya sudah cukup. Dan seketika itu juga Bara lantas berubah ke wujud Bardion dan melanjutkan pertarungannya melawan Queen Manto selagi Haruka menganalisis racun yang ada di tubuh Bara. Saat Haruka meminta Bara menyelesaikan pertarungan itu dengan cepat, monster itu menggunakan kekuatannya untuk bersembunyi sehingga hal itu menyulitkan Bara dalam menghadapinya. Selain itu, Queen Manto juga berkata bahwa lambat laun racun di tubuh Bara akan membuat panca inderanya menjadi kacau. Sayangnya monster itu berhasil membuat Bardion terdesak dan ia tak dapat bertahan lebih lama lagi. Di saat-saat genting itu tiba-tiba Battle Rion aktif dan lantas meluncur ke lokasi Bardion berada. Terungkap bahwa ternyata Battle Rion adalah kendaraan yang dibuat oleh Kirina khusus untuk Bardion dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dengan bantuan motor itu akhirnya kecepatan gerakan monster mantis itu dengan mudah dideteksi. Dan setelahnya Bardion menggunakan kekuatan Hyper Ionized Kick hingga akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Tak lama kemudian Jenderal Zeta pun sampai di sana memberikan penawar racunnya pada Bara. Selain itu ia juga meminta Bara bersikap dewasa dan tak pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Setelah itu Bardion akhirnya menembakkan penawar racun itu dari tempat yang tinggi agar serbuk itu bisa tersebar ke seluruh kota. Karena itu akhirnya seluruh anak yang keracunan sebelumnya bisa sembuh seketika. Keesokan harinya sinyal di pesawat BSF mengalami gangguan karena badai matahari yang membuat Haruka tak bisa menghubungi Bara. Karena itu ia memiliki ide untuk turun langsung ke bumi menjemput Power Field yang ada pada Bara. Karena situasi mendesak akhirnya Profesor Lando mengizinkannya pergi bersama Joyce. Sesampainya di bumi mereka akhirnya bertemu dengan Bara dan menyempatkan diri bermain di pantai bersama Seno dan Jenna. Sementara sore harinya sinyal di pesawat BSF akhirnya sempat pulih sehingga Profesor Lando meminta Haruka untuk segera kembali. Namun saat Haruka akan mencari lokasi untuk berteleportasi, monster Sindrom sampai di sana dan memaksa Bara untuk bertarung. Sayangnya saat itu Bara tak bisa berubah karena lagi-lagi sinyal di pesawat BSF terganggu oleh badai matahari. Di situasi genting itu akhirnya Jenderal Zeta muncul dan membantu mereka menghadapi monster itu. Tak lama setelahnya Haruka akhirnya bisa mengakses kode Bardion Frame kembali dan seketika itu juga Bara pun mampu berubah ke wujud Bardion. Dan kali ini Bardion menggunakan Hyper Ionized Sword-nya untuk melancarkan Ionized Slash yang akhirnya membuat monster itu hancur berkeping-keping. Walau berhasil menang, namun sayangnya Haruka tiba-tiba menghilang.
Di saat yang sama, bola mata monster sebelumnya menemui mereka dan memberitahu Bara bahwa jika ia ingin Haruka selamat, maka Bara harus menemuinya sambil membawa power field negatif yang ada pada mereka. Sayangnya Jenderal Zeta pun tak setuju jika mereka menyerahkan power field itu karena akan membahayakan seluruh penduduk bumi. Walau begitu, Bara merasa bahwa semua nyawa sangatlah berharga termasuk nyawa Haruka. Namun sayangnya Zeta bersikeras tak mengizinkan mereka memberikan power field itu pada Syndrome. Di sisi lain, Bara yang sudah mengetahui di mana power field itu disembunyikan oleh Zeta lantas berencana menyerang markas Sigma Force di bumi untuk mengambil benda itu. Untuk itu Joyce yang ingin membantunya lantas menyusun strategi. Keesokan harinya, operasi mengambil power field dari Sigma Force akhirnya dimulai. Setelah pasukan Omega berhasil dilumpuhkan, akhirnya power field berhasil didapatkan. Seketika itu juga Joyce dan Bara pergi ke lokasi di mana Haruka disekap sebelumnya. Selagi Bara berusaha mengulur waktu dan bernegosiasi dengan monster Syndrome, di sisi lain Joyce berusaha membebaskan Haruka yang ditawan. Namun sayangnya Haruka yang dalam pengaruh hipnotis lantas menularkannya pada Joyce sehingga keduanya berada dalam pengaruh Syndrome. Saat Bara lengah dan merasa berhasil menyelamatkan rekannya, di sini sayangnya Haruka yang berada dalam pengaruh jahat menusuk Bara dari belakang. Walau sedikit terluka, namun beruntung Bara masih bisa menghadapi mereka dan membuat keduanya tersadar kembali menggunakan Ione Sword. Setelah itu Bara kembali berubah ke wujud Bardion untuk melanjutkan pertarungannya. Di sana Bardion sempat dibuat kewalahan menghadapi monster yang memiliki kemampuan telekinesis itu. Namun setelah Bara memahami cara kerja kekuatannya, Bardion pun membuat gelombang yang sama untuk menghasilkan metafusi. Dengan begitu monster Syndrome berhasil dibuat terpojok dan dilanjutkan dengan Hyper Vibration Slash untuk menghabisinya. Namun sayangnya Jenderal Zirifus datang di saat yang bersamaan dan berhasil menyelamatkan anak buahnya sebelum ia terkena serangan Bardion. Bara yang memiliki dendam dengan Zirifus sontak terbakar emosi dan secara brutal menghadapinya. Namun sayangnya tak satu pun serangan Bardion berpengaruh terhadap monster itu. Bahkan serangan pamungkas Bardion berhasil dikonter dengan mudah. Selain itu di sana Zirifus juga berhasil merusak sistem Bardion Frame sehingga hal itu membuat Bara kembali ke wujud semula. Saat mereka semua terpojok, tiba-tiba Jenderal Zeta bersama pasukan Omeganya datang membantu. Seketika itu juga Zeta meminta pasukan Omega mengevakuasi Bara dan yang lainnya selagi ia menghadapi Zirifus. Namun bukan kemenangan yang diraihnya, melainkan Zeta malah terbunuh di tangan monster itu. Di pesawat BSF, luka Bara pun diobati. Sementara Haruka meminta Profesor Lando memperbaiki Bardion Frame. Namun sayangnya Profesor Lando berkata bahwa hal itu percuma dilakukan tanpa bantuan Kirina. Sayangnya diam-diam ternyata Haruka sadar bahwa Profesor berbohong karena sebenarnya ia telah menyiapkan Project Z-Cross untuk Bara. Sementara keesokan harinya Zirifus secara terang-terangan mengerahkan pasukannya untuk menginvasi bumi. Dengan menyatukan power field positif dan negatif secara bersamaan, Zirifus pun membuat suhu bumi semakin meningkat layaknya yang terjadi pada planet Byron. Sementara Seno yang masih berada di kantornya mulai bertanya-tanya tentang siapa sosok Bara sebenarnya. Sedangkan saat Joyce dan Haruka merasa bumi sudah diambang kehancuran, Profesor Lando memperlihatkan geometri yang ditinggalkan Kirina untuk memperkuat Bardion Frame. Namun sayangnya untuk melakukan hal itu tubuh Bara harus disatukan dengan biofusi sehingga hal itu akan menjadi sangat beresiko. Beruntungnya Bara pun tak keberatan bahkan jika ia harus menjadi Bardion sampai mati sekalipun. Selagi operasi Bara berlangsung, Joyce meminta Haruka untuk meneliti sisa armor Zirifus yang tertinggal di pedang Zeta sebelumnya. Di markas Syndrome, Zirifus ditemui oleh pemimpin Syndrome melalui hologram. Dan di sana ternyata Zirifus berencana menjadikan bumi sebagai hadiah untuk kaum mereka. Sementara tampak Seno dengan tatapan serius meninggalkan kantor sambil membawa koper berisi sesuatu yang belum diketahui. Semakin hari suhu bumi terus meningkat dan mulai dirasakan oleh semua orang. Di saat yang sama pasukan Omega yang dipimpin Joyce mulai dikerahkan untuk menghadapi tentara Syndrome yang masih mengacau di bumi. Singkat cerita, operasi Bara akhirnya selesai dan ia pun memasuki medan pertempuran. Dan kali ini Bara tak memerlukan kode seperti sebelumnya karena Bardion telah terintegrasi secara penuh di tubuhnya. Namun sebelum pertarungan dimulai, tiba-tiba dari kejauhan muncul superhero berarmor lainnya yang bernama Earth Protect Sino. Dan dari tebak-tebakan yang ia lontarkan saat bertarung, kita sudah bisa menebak bahwa sosok di balik armor itu kemungkinan adalah Sino yang dapat kekuatan entah dari mana. Karena bumi sudah tak mampu bertahan lebih lama lagi, akhirnya Sino dan Bara membagi tugas dalam menghadapi pasukan Syndrome itu. Di mana ternyata Bara langsung menemui Zirifus untuk menghentikan usahanya menginvasi bumi. Seketika itu juga Bara berubah ke wujud Bardion Z-Cross dan memulai pertarungannya melawan Jenderal monster itu. Sementara Sino bertarung melawan anak buah Zirifus sambil terus melontarkan tebak-tebakan yang membuat monster itu tak bisa fokus bertarung. Walau sudah mengalami upgrade, sayangnya kekuatan Bardion Z-Cross belum mampu menembus pertahanan armor Zirifus. Sedangkan Sino akhirnya bisa mengalahkan monster Syndrome dengan tembakan Hyper Blasternya.
Sementara di tempat sebelumnya pertarungan Bardion masih berlanjut. Saat ia terdesak dan hampir dikalahkan, tiba-tiba Bara ditemui oleh Kirina di alam bawah sadarnya. Dengan semangat dari Kirina dan kenangan mereka, Bardion pun bangkit untuk melawan balik. Di saat bersamaan, analisis armor Zirifus telah diselesaikan oleh Haruka. Dengan begitu, Bara diminta menggunakan Hyper Analyze untuk menyingkronkannya dengan Atom Iones Sword-nya. Setelah sinkronisasi dilakukan, kekuatan Bardion pun meningkat. Seketika itu juga Zirifus berhasil dibuat terdesak. Dengan serangan pamungkasnya, akhirnya Zirifus berhasil dikalahkan dan energi Power Field pun terhenti. Pertarungan berakhir dan bumi pun kembali seperti semula. Sementara ternyata benar saja, sosok di balik Earth Protector Saino ternyata adalah Seno. Sedangkan Bara juga sadar bahwa kini Kirina sudah menjadi bagian dalam dirinya. Suatu ketika saat Bara, Joyce dan Haruka menjemput Billy yang merupakan kucing Bara di panti, mereka dikejutkan oleh peringatan yang kucing itu katakan di mana mereka harus tetap waspada karena musuh baru sudah mendekat dan akan tiba sebentar lagi. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Smart Protector Bardion kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.